Selamat malam, selamat bersekutu kembali bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sampai hari ini kita tetap setia beribadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini Rabu 15 Juli 2020. Senang sekali saya, Pendeta Aprianus Libat, dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Biarlah ibadah yang kita laksanakan hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji, dan memuliakan akan nama-Mu, sehingga kami dapat berkumpul walaupun berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, oma, opa. Kami percaya Tuhan, dimanapun juga kami berada, dalam mengikuti ibadah pada saat ini, Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dan ada di tengah-tengah kami. Sertailah ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhir, agar semuanya ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bermazmur berbalasan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Yesus penolong
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam kesempatan yang indah ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, dan dimanapun juga kami saat ini duduk untuk mendengar firman-Mu, biarlah lewat urapan-Mu, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi senantiasa boleh dapat tertanam, berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih boleh dapat kami lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menghormati pembacaan kita pada hari ini, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu terambil di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-13 yang menyatakan demikian. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya
kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama-sama bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah pluralitas masyarakat Korintus, baik itu dalam bidang kehidupan ekonomi mereka, dalam kehidupan sosial mereka, budaya, bahkan agama, begitu beragam dalam kehidupan jemaat atau orang-orang Korintus. Kalau dalam bidang agama kita bisa melihat ya bahwa selain mereka diperhadapkan dengan pola keagamaan orang-orang Yunani Romawi yang bernuansa politisme, menyembah kepada banyak dewa, ya, maka mereka juga berjumpa dengan agama-agama lain dari kawasan timur seperti Mesir, ya, dan agama-agama Yunani yang menyembah terhadap atau kepada Dewi Aphrodite. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka jemaat Korintus merasa memiliki pengetahuan yang hebat dari yang lain, alias sok tahu, ya, yang tentunya itu mempengaruhi kehidupan di jemaat Korintus. Yang kita tahu itu bersama-sama bahwa jemaat Korintus dipengaruhi dengan berbagai macam hal bentuk kehidupan sehari-hari, khususnya dalam soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, kita tahu bersama sebagian jemaat Korintus banyak berasal dari agama-agama lain yang ketika mereka menerima Kristus, ya, pengaruh itu masih melekat dan ada di dalam diri mereka. Nah, dalam rangka itulah Paulus datang ke sana untuk menasehatkan agar mereka memiliki sikap di tengah-tengah
keberagaman yang ada pada saat itu. Paulus mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana mereka bersikap di tengah-tengah keberagaman kehidupan orang-orang Korintus pada saat itu, agar tindakan dan perbuatan mereka itu tidak melukai orang lain yang mungkin tidak searah dengan pikiran atau budaya, tradisi, dan apapun itu yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Salah satu hal yang ingin saya katakan, apakah kita pernah berpikir bahwa setiap tingkah laku kita memberi pengaruh kepada orang lain? Atau kita anggap kehidupan dan sikap kita sehari-hari itu tidak ada pengaruh tidak punya pengaruh apapun terhadap yang lain. Ya, kalau kita punya pikiran demikian, kita merasa bahwa kita ada di dunia ini karena kita, bukan karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Nah, oleh karena itu, jika kita punya pemikiran demikian bahwa kehadiran saya atau kehidupan saya itu, tingkah laku saya itu memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu pengaruh yang negatif atau pengaruh yang positif, atau kita merasa bahwa tingkah laku dan perbuatan dan tindakan kita itu membuat orang semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Yesus. Nah, saudara-saudara, jika kita hidup dengan penuh tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab terhadap sikap dan kehidupan kita, maka tindakan kita bisa membawa seseorang untuk lebih dekat dengan Yesus tentunya. Bukan justru membuat mereka jauh dari persekutuan atau jauh dari Tuhan. Maka tentunya jika kita punya pemikiran atau paling tidak kita memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan ini, maka tindakan kita selalu akan membawa orang untuk paling tidak memuliakan dan mengagungkan Yesus atau Tuhan yang kita imani dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak bijaksana, hal itu akan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kita tidak benar-benar memijaki kehidupan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, hal inilah yang hendak dibahas oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada hari ini, terlebih khusus dalam kehidupan mereka di kota Korintus. Makanya dia membahas itu dalam konteks makanan. Kita bisa dapat melihat di dalam ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan bahwa mengenai daging persembahan berhala, kita semua memiliki pengetahuan, dia katakan. Pengetahuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa jemaat yang di Korintus memahami bahwa tidak ada sesuatu apapun yang haram. Namun Paulus mengingatkan bahwa jika kita memiliki pengetahuan itu,
Kita harus hendaknya berhati-hati, karena hal itu bisa membawa kita kepada yang namanya kesombongan. Kesombongan dalam konteks ini ditunjukkan ketika kita mendorong atau memaksa orang lain memakan segala sesuatu. Karena bagi kita tidak ada yang haram. Sehingga kita senantiasa menghendaki mereka untuk punya pemahaman seperti itu. Sementara orang lain menganggap bahwa masih ada beberapa jenis makanan yang mungkin bagi mereka haram, mungkin bagi mereka tidak bisa dapat mereka nikmati. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa pengetahuan yang demikian membawa pada kesombongan. Namun kasih senantiasa dapat membangun. Apa maksud daripada Rasul Paulus ini? Dia katakan jika kita memiliki kasih, sekalipun kita mengetahui bahwa semua makanan itu halal, namun kita tidak memaksakan pandangan tersebut serta mendorong orang lain untuk memakan makanan yang kita makan. Gitu ya. Contohnya, waktu dulu, ya ini masa kecil, ya di kampung, ya ada kalau orang pergi ke makam, ya ada orang-orang tertentu, ya pada saat itu membawa makanan ke kuburan, ya atau sesaji. Ya. Biasanya makanan itu makanan yang ya enak, ya ibaratnya mungkin makanan itu disukai oleh yang meninggal, ya mungkin dia suka buah-buahan, mungkin dia suka ayam panggang, ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka bawa ke sana, ya. Ya pada saat itu kita masih kecil, tidak tahu apa-apa, gitu kan. Ya ada yang teman-teman mengajak, ya kita tunggu, ya ketika mereka pulang, gitu kan. Ya mereka datang mengambil makan itu dan makan sepuasnya, gitu kan. Tetapi ada yang lain takut, tidak mau. Itu makanan sudah dikasih sama hantu, sudah dikasih makan sepada yang mereka anggap mereka serahkan untuk pada sesuatu yang gaib, gitu ya. Jadi ada sebagian yang takut dan tidak mau makan itu, gitu kan. Tapi yang lain ya makan saja, namanya makanan, gitu kan. Jadi saya ingat dari pembaca ini, saya ingat masalah-masa lalu yang pernah dialami oleh orang-orang pada zaman itu, ya. Jadi mereka ambil saja makan, tidak apa-apa. Tapi bagi yang lain, mereka takut, mereka enggan, karena itu sudah untuk para dewa atau pada ilah-ilah yang mereka sembahyang pada saat itu, gitu kan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya sama halnya seperti apa yang dialami oleh orang-orang Korintus, ya. Nah, saudara-saudara, dari ayat 4 sampai ayat yang 7, Paulus menjelaskan bahwa memang tidak ada makanan yang haram, katanya. Semuanya boleh dimakan. Namun belum semua orang di Korintus memahami hal itu. Nah ini, tidak semua yang memahami hal itu karena latar belakang anggota jemaat yang lain itu masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dan agama mereka yang lalu. Nah karena itu, ibaratnya Paulus katakan tidak perlu untuk memaksakan hal itu, apalagi memperdebatkannya dalam
kehidupan mereka. Ya. Namun kita perlu memahami bahwa Rasul Paulus katakan makanan tidak akan membawa kita semakin dekat ataupun semakin jauh dari Allah. Ya. Dan inilah yang ditekankan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-8. Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan rugi apa-apa jika kita tidak makan. Dan sebaliknya, kita pun tidak akan untung apa-apa jika kita memakannya. Jadi, pernah satu kali di Jakarta, ketika itu makanan sudah disembayangkan, kalau kita dikasih, kita makan, kita dapat berkat dari sana, gitu ya. Jadi berbagai macam ragam pemahaman, ya, yang ada dalam kehidupan orang-orang Korintus pada saat itu, gitu kan. Nah, saudara-saudara, dalam keragaman yang ada dalam kehidupan pada saat itu, Paulus menjelaskan bahwa makanan tidak akan membawa kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Nah, di sini Paulus memberikan suatu pengajaran yang sangat mendasar, yaitu supaya kebebasan yang kita miliki sebagai orang Kristen tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Karena itu Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa inti dari pengajaran ini sebenarnya bukanlah soal makanan yang mau ditekankan dan disampaikan, tetapi soal kasih yang membangun, ya. Soal kebebasan yang kita miliki supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi itu intinya. Artinya sehebat apapun pengetahuan yang engkau miliki, ya, janganlah pemahaman pengetahuan yang engkau miliki itu untuk menunjukkan bahwa engkau berkuasa atas orang lain dengan cara ya memaksakan ya kehendak dan keinginan, ya. Tapi bagi Rasul Paulus adalah bagaimana kasih itu yang tetap harus diterapkan. Artinya mengapa menekankan kasih? Artinya segala sesuatu yang kau miliki hendaknya dilakukan untuk membangun. Jadi dengan kebebasan yang dimiliki, ya, hendaknya itu berorientasi kepada suatu kehidupan yang bermakna. Ya. Jadi terlebih khusus bagi kehidupan kita sebagai orang Indonesia, ya, kita ketahui bersama-sama bahwa bangsa Indonesia penuh dengan keragaman yang ada. Artinya keragaman itu bukan menjadi suatu persoalan, bukan menjadi suatu masalah dalam hubungan kehidupan kita satu dengan yang lain, sekalipun berbeda. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki sikap di tengah-tengah kehidupan yang beragam itu. Itu yang mau disampaikan dan ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia membahas soal makanan ini. Ya. Karena tidak semua orang akan sepahaman dengan orang-orang yang punya pemahaman bahwa semua itu halal. Tapi ada yang lain yang tidak bisa dapat
melakukan itu. Nah, disinilah pentingnya sikap kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keragaman yang kita jalani saat sekarang ini. Kita ada di bumi Indonesia ini yang penuh dengan berbagai macam keragaman budaya, agama, dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak bisa hantam rata semuanya, karena keragaman itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Dan tentunya terlebih khusus bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ya. Bagaimana kita bisa dapat memiliki sikap di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita alami sebagai anak bangsa di tengah-tengah keragaman yang ada saat ini, yaitu bagaimana kita bisa saling menghormati, saling menghargai, ya, saling membangun satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan yang pluralisme, majemuk, dari berbagai macam bidang kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Yang terlebih, kalau pada saat ini kita terpanggil untuk bisa saling menjaga. Ya. Istilahnya, ketika kita menjaga diri kita, itu berarti saya juga menjaga orang lain. Nah, misalnya contohnya sekarang kan, saya memakai masker itu bukan hanya untuk saya pakai masker itu untuk juga menjaga orang lain. Jadi ibaratnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang serba sulit ini, kita diberikan hikmat untuk menyikapi itu dengan suatu perbuatan yang menolong orang lain, membantu orang lain, mengasihi orang lain. Jangan kita merasa sok saya sehat, saya orang beriman, tidak mungkin saya kena wabah, virus dan sebagainya. Bukan itu sikap kita. Yang seharusnya kita tunjukkan bahwa ketika kita menjaga diri kita sampai hari ini dengan tetap sehat, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, itu berarti saya menjaga orang lain. Selain saya menjaga diri saya juga menjaga orang lain. Dan itulah maksud daripada Rasul Paulus ini, agar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian, jangan kita memperkeruh keadaan. Jangan kita mempersulit keadaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat GP. Nah, di tengah-tengah situasi yang serba terbatas ini, GP tidak boleh kehilangan kreativitas. Harusnya dia bisa menunjukkan kreativitas di tengah-tengah kondisi yang demikian. Bagaimana mereka bisa dapat bersikap, bagaimana mereka bisa berlaku baik, bagaimana mereka bisa dapat menunjukkan sikap yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya mereka tidak kehilangan akal pikiran, gitu kan? Tapi mereka selalu menunjukkan sebuah kreativitas di tengah-tengah keragaman yang ada. Ya, untuk bisa saling membantu, saling menolong, saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Yang artinya bahwa kreativitas itu adalah menyambung rasa. Menyambung rasa. Artinya ketika ada orang di sana mengalami kesusahan, mari kita tolong, mari kita bantu. Di mana ada orang mengalami kesedihan, di sana kita bisa dapat memberikan penghiburan dan kekuatan, gitu ya. Jadi oleh karena itulah panggilan kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, maka yang terpenting dari semuanya ini, kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Artinya hikmat yang daripada Tuhan itulah kita bisa dapat menyikapi segala bentuk kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih di tengah-tengah keragaman yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang ya di tengah-tengah kebebasan kita kebablasan, orang katakan. Ya, tidak dapat menjaga diri kita dengan baik, ya. Tetapi bagaimana kita memampukan diri kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang serba sulit ini untuk tetap mampu dapat berkreativitas di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 ini.
Oleh sebab itu, ya kita meminta hikmat, ya tuntunan yang daripada Tuhan, ya agar dengan hikmat itu kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang merasa hebat, kita tidak menjadi orang yang sok sehat, sok kuat dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita dapat menempatkan diri kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu dan dapat menjadi berkat di tengah-tengah keragaman, terlebih di tengah-tengah kondisi situasi yang serba sulit saat ini, agar nama Tuhan tetap terus dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui tindakan dan perbuatan kita dimanapun juga kita berada. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi memanjatkan doa kami atas setiap pergumulan kehidupan yang kami jalani dalam hidup ini. Terlebih untuk saat ini Tuhan, kami terus bergumul atas kondisi dan situasi yang kami alami dalam kehidupan berbangsa kami, di mana saat ini kami masih diperhadapkan dengan wabah virus corona yang masih tetap tinggi bagi mereka yang mengalami positif atas wabah virus corona ini, baik yang ada di wilayah Jakarta maupun di beberapa daerah. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya, lewat segala upaya yang terus dilakukan, mulai dari Bapak Presiden bersama dengan para menteri, gugus tugas, para pejabat daerah yang tetap terus sampai hari ini bersinergi untuk
menghambat penyebaran virus corona, untuk tetap terus memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap setia menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Biarlah hal yang sederhana ini Tuhan, kami tetap setia untuk melakukannya sebagai tindakan yang harus tetap terus kami terapkan dalam keberadaan kami sebagai masyarakat, yang tentunya tetap terus diingatkan supaya penyebaran virus corona ini bisa tetap terhenti ketika kami semua sebagai lapisan masyarakat turut bertanggung jawab terhadap COVID-19 ini. Bukan hanya kepada mereka sebagai petinggi negara yang memiliki tanggung jawab ini. Bukan hanya para dokter, para medis, atau aparat negara. Tapi kami bersama sebagai rakyat untuk tetap setia menjalani himbauan-himbauan yang terus diingatkan kepada kami semua. Ya Allah Bapa di surga, untuk itulah kami menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa kami ini dalam menghadapi virus corona. Tuhan Allah Bapa di surga, terlebih juga untuk kehidupan persekutuan pelayanan kami sebagai gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, terlebih dalam persekutuan pelayanan kesaksian GPB yang Kau hadirkan di negara Republik Indonesia ini, yang tersebar baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Biarlah kami bersama-sama dapat mewujudkan persaudaraan yang rukun, yang indah, sehingga melalui persekutuan pelayanan yang kami lakukan, dimanapun juga berada, kami mampu untuk tetap terus bersaksi tentang kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani yang serba terbatas ini. Namun kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas, karena lewat Roh-Mu yang kudus Engkau memampukan kami untuk tetap terus setia melayani, walaupun kami menjalaninya dari tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap terus setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemik ini, agar kami tidak kehilangan kreativitas untuk tetap menunjukkan bahwa kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah masa pandemik ini tidak membuat kami kehilangan harapan, kekuatan, dan kesabaran. Namun kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan perlindungan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih khusus Jemaat-Mu GPB Shalom, yang kalau sampai hari ini kami boleh dapat melayani dari rumah masing-masing, bersekutu dari tempat kami masing-masing, biarlah semuanya dapat kami jalani dengan sukacita, sehingga suatu saat nanti kami bisa dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Allah Bapa di surga, terlebih untuk pergumulan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami lepas keluarga, yang sampai hari ini terus bergumul oleh karena kondisi, keadaan, situasi yang mereka alami. Ya Tuhan, Engkau hadir menguatkan mereka, Engkau hadir memberikan mereka pengharapan,
bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang mereka alami saat ini. Baik saudara-saudara kami yang dalam lanjut usia, mereka dalam keadaan sakit, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, mengalami PHK, mereka yang sulit untuk mengakses segala hal dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Ya Bapa di surga, kepadamu kami mohon, sertai dan berkati kehidupan kami di tengah-tengah kondisi situasi yang serba terbatas ini, agar kami senantiasa tetap terus berharap, bergantung, bersandar kepadamu ya Tuhan, yang tak terbatas itu. Sehingga kami tetap terus bersyukur di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kami alami. Kami tetap terus diberikan hikmat untuk menyikapi setiap kondisi situasi yang terjadi pada saat ini. Bapa di surga, kami juga saat ini menyerahkan keluarga besar Manorek ketika Tuhan telah memanggil Bapak Vence Manorek. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa tetap terus mempercayakan hidup, kekuatan, dan penghiburan yang hanya datang daripadamu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa diteguhkan dan dikuatkan iman dan percaya mereka ketika mereka mengalami duka cita di masa pandemik ini. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Terlebih untuk anak-anak kami yang kalau sampai saat ini Tuhan masih belajar di rumah. Untuk memasuki tahun pelajaran yang baru, biarlah Tuhan juga bimbing mereka, agar mereka bisa dapat mengisi luang dan waktu yang ada ini Tuhan, dengan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka tidak kehilangan kreativitas di dalam belajar, di dalam mengejar cita-cita mereka. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menaungi dan menyertai mereka semua. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami, yang tak pernah berhenti untuk selalu menolong dan menopang kami, sehingga kami selalu bersyukur untuk setiap nafas hidup, kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Kau beri, bahkan umur panjang, bahkan ketambahan usia kelahiran dan usia pernikahan, dan segala hal yang memungkinkan kami sampai hari ini boleh tetap terus bersyukur. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Inilah menjadi doa kami, serta syukur kami, dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat
Kata Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu, kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang dicurahkan Allah dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, tetaplah bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426,
Bait 1 dan yang keempat, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.